Segera kita lihat pun ya juga mereka bisa untuk istilahnya mengayomi videonya, ayo kita masih bisa gitu loh. Betul. Tapi sepertinya Dynamite Brow untuk di game yang kedua akan segera kita lihat untuk akan bermain di mana. Pakai Stunning Beam atau Flying Cloud. Dan ternyata Flying Cloud yang akan menjadi Dynamite Brow untuk di game yang kedua. Draft akan seperti apa? Apakah Rafael yang muncul? Aku langsung dari Flying Cloud bawa Rafael. Tapi Widi tolong jangan gitu saya tekan. Dia tadi naik turun dia sih kayaknya tenang ya. Udah nyaman sih katanya enak kayaknya sih kayaknya takut melihatnya. Tapi benar seperti yang dikatakan oleh Bang Radit, Rafael ya memiliki value lumayan tinggi ketika bermain di arah Flying Cloud. Dan tentunya hero-hero yang juga memiliki potensial fight jangka panjang ini kalau kita ngomong di Flying Cloud akan lumayan laku harusnya ya. Tapi ini untuk hero-hero yang sudah bisa digunakan lagi oleh kedua belah tim dari TL, mereka udah gak punya lagi kesempatan untuk memainkan Melissa Atlas di hari ini. Dan Link juga tentunya karena Link tadi tetap merupakan jungler yang masih happy. Dan Fanny ya, ini berarti sudah kembali dibawakan untuk Phoenix dari Coach Dan. Gilara, berarti misalkan Freya mungkin dari teman-teman tim Liquid Army ID dan Esmeralda atau Valentian yang akan masuk lagi atau mereka mau coba menghilangkan potensi hero yang sudah tadi mereka bawakan. Tapi kayak Harley tapi nggak terlalu pernah nyobain sih kayaknya. Ya, mendingan Ben Papito kalau sekalian daripada harus ngebin Harley gitu. Karena masih counterable kalau bahasanya kita bilang untuk Harley ini kan susah-susahnya melawan Harley. Kita selalu tahu gitu tapi Harley sama ya masuk dengan Space Escape, Death Magic, Vortex, balik lagi kalau terancam. Jadi masih bisa untuk dilawan. Even kayak kira-kira macam Hanzo gitu, menurut aku juga masih capable aja untuk berhadapan sama seorang Harley. Dan sih, dari yang diizinkan oleh Mas Den, digunakan oleh teman-teman dari TLID. So, Fanny tidak akan ada lagi, Uranus, Belerik, Kirara, Marcel, satu banding lagi. Kalau mereka bakal nge-ban Papitonya di sini, karena Papito untuk di flank menurut aku juga lumayan oke loh. Mengingat dia powernya dari early sampai late game boleh diadu. Oke. Tapi ya ini akan menjadi banning terakhir di fase band 1 dari Blue Side yaitu Coach Barbosa. Yang tahu sendiri Freya ya jangan lupakan ya, salah satu hero juga yang masuk dalam 100% dari tiket hero selama 1 minggu ronde pertama yang dia berjalan. Jadi apakah akan kembali muncul di Freya atau bakal teruskan aja? Tapi Freya masih menjadi mimpi buruk pasti untuk Coach Barbosa di game kedua ini dan first pick pilihan cukup banyak. Pakuito, let's say, atau mau coba bermain karya yang lain. Atlas yang tadi sempat digunakan juga oleh Widi juga bisa cukup repotkan meskipun nggak terlalu diambil di awal ya. Ya, betul. Karena dari TL kan udah mungkin menggunakan Atlas lagi. Jadi mungkin bisa diambil di pick yang kedua atau di pick yang ketiga aja. So, siapa yang kali ini akan menarik perhatian dari coach seperti Widi dari Esmeralda terlebih dahulu. Ya tetap mereka amankan, walaupun mereka tadi ambil Esmeralda jadi game yang pertama ya. Dan mereka menyadari bahwa Esmeralda tetap hero yang lumayan power. Ditambah juga masih flex, bisa ditaruh di XP, bisa ditaruh di gold. Just in case tiba-tiba teman-teman dari TL Academy ingin menggunakan ke arah gold lane fighter. So, hal tersebut akan membuka Pakuito yang akan diberikan kepada teman-teman dari TL Academy ID. Dan masih mungkin kalian banyak yang bilang, kenapa Onyx Pertiwi ini nggak ngambil Pakuito dulu? Karena secara value kalau dilihat di beberapa turnamen terakhir mungkin kalian lihat Pakuito itu lebih diminati lah ya dibandingkan Esmeralda untuk di pick pertama. Tapi kalau dari aku pribadi sekarang juga simpel. Karena Coach Den lebih percaya bahwa memberikan hero nyaman ke para ladies itu jauh lebih menguntungkan mereka dibandingkan harus sekedar ngasih hero yang metal tapi nggak power. Ya, dan lagi juga kalau kita lihat dari game pertama tadi kan sempat masuk ke fase banding kan dari Esmeralda kan. Sehingga mungkin ini juga hal yang sudah diantisipasi dari Coach Den untuk tidak sampai dilepas tangankan Esmeralda tangan teman dari tim Liquid Army ID sehingga prefer untuk di pick terlebih dahulu. Sekaligus juga untuk menjawab, let's say kayak Pakuito emang kalau kita bahas dari segi hero-nya, powernya besar. Dia punya 3 role yang bisa dimainkan dari gold, XP ataupun di jungle tapi dengan head to head-nya nanti apabila sebagai XP setidaknya Esmeralda bakal menguntungkan dengan shield yang bisa diabsorb nanti dari Melissa serta Atlas itu kombinasi yang sempat dimunculkan oleh tim Liquid Army ID. Jadi works ya. Kita dengan combo area mereka cukup banyak dengan area paling star pun mungkin bisa untuk nanti jadi kaitel terlebih dahulu sebelum Fatalin yang akan bisa dibuka oleh ERP. Oke, dan Melissa serta Atlas ini bisa kita bilang hero pick ya. Ini adalah teman-teman dari Pertiwi yang menjadi salah satu penangan TL Academy di game kita yang pertama tadi. Tapi kan hanya pada di sini mungkin bisa menjadi satu hero yang bisa merubah keadaan juga jadi event besar karena MOU at least sekarang ada 2 opsi yang menurut aku sama bagus ya. Ngambil ke arah paling star pun bagus, ngambil ke arah satu Fatalin juga bagus. Dan jangan lupa ya, Valentian ini punya early yang lumayan merepotkan karena punya victory point dari akan sheet-nya dia. Dan dengan Harley yang diambil harusnya ini udah semakin mempersempit dari potensi Papito yang main kemana. Dari jungler mungkin antara XP atau ke arah dari gold ya. Dan ini juga termasuk mempengaruhi dari emblem dan juga item yang bakal dibawakan. Karena kalau di XP dia bisa main ke hybrid, nggak harus full damage. Dia bisa bikin beberapa item yang membuat dia sustain juga. Apalagi kan kalau lihat di sini dari teman-teman seperti Wi, ya dengan atas yang mereka miliki harusnya nanti akan ada potensi ngambil ke arah burst hero yang lumayan tinggi di Indonesia. Ya, dan jangan lupa ya, ini sebenarnya kita masih menunggu juga di barat yang bisa playable harusnya. Itu ya, untuk dibawakan mengingat dengan Pakuito yang masih kompleks. Tapi Melissa juga menurut aku masih oke banget untuk bisa di head to head kan ya. Dari segi damage poking di awal memang Melissa punya range tapi Pakuito punya damage yang cukup bisa memberskan nanti Melissa-nya. Sedangkan Mila ternyata yang diantisipasi terlebih dahulu dan sepertinya bakal frontliner nih yang ditarget oleh teman-teman dari Onyx Pertiwi nanti. Oke. Supaya Atlasnya nggak ketemu lawan yang repot lah ya, terutama dari rotasinya. Dan kalau materinya Pakuito di sini pun sebenarnya sebenarnya kalau misalkan TL pengen main roamer yang agresif gitu ya, untuk nge-support Harley-nya supaya dapetin momentum di awal, ada opsi kayak Khalid juga yang sebenarnya masih bisa digunakan. Dan Khalid juga secara rotasi nggak kalah sama Atlas, ya kan sama kencangnya juga. Bahkan kalau Atlas kan butuh menggunakan perfect match, Khalid ya udah dia pakai emblemnya di agility aja untuk jalan-jalan juga dapat 4% speed. Itu akan membuat dia susah untuk bisa diimbangin sama Atlas karena ya gimana pun perfect match ada pojonya bos. Sementara dari Khalidnya nggak ada. Tapi kalau mereka pengen main yang butuh badan juga, karena kan minusnya Khalid, karena dia base-nya itu fighter, jadi darahnya dia nggak terlalu tanky kan. Ya. Sementara kalau teman-teman dari tim TL Academy ngerasa tetap butuh badan, ya mereka bisa ngambil ke arah opsi yang masih terbuka, karena seperti Hylos, seperti juga siapa namanya sih, Bro, Akai juga masih oke-oke aja. Akai itu bahkan menurut aku ya, ketika orang-orang lumayan kaku gitu mikir Akai, jungler doang segala macam, aku ngerasa Akai dengan speed-nya sih masih bisa dimanapun sih. Itu juga lagi ada Atlas ya. Dengan diangkat ini oleh Fatal Link, ya Heavy Spin jadi jawaban juga yang membuatkan strategi yang berubah. Iya, wow masuk.
banning phase dari Coach Den ya. Apakah dia udah termasuk top tier hero di area Goknya untuk kali ini karena cukup menarik ya kita lihat ya. Memperhatikan banget kayaknya ya. Betul. Menarik ya, Mia di ban, Mia di pick. Tapi harusnya Oxy lebih ke Brody lah ya. Untuk teman-teman daripada tim TL Academy, walaupun mereka agak galau nih, ada 2 badan, kayaknya Kari jadi opsi yang menggiurkan untuk mereka ambil sebenarnya. Oke. Tapi kalau Kari yang diambil menandakan bahwa Pakuito EXP ya. Mereka akan bermain dengan 4 damage lagi berarti. Dan apakah memang Highloss terlebih dahulu dan cukup fleksibel sejauh ini untuk Pakuito-nya. Mau EXP ataupun Gold, menurut aku masih possible juga untuk dibawakan. Highloss adalah salah satu foreigner yang cukup ya. Meskipun cuma sendirian, dia punya SP yang benar-benar tergolong cukup kuat gitu untuk menahan damage dari serangan lawan. Sementara Nick Pertiwi nih, apa nih kira-kira yang akan dimunculkan? Jungle yang belum terlihat juga mid laner. Nggak ada Yudora, membuat mereka sebenarnya butuh lagi hero-hero yang bisa dikombokan sih. Aku suka mungkin Vexana kali ya. Iya, Vexana bisa jadi opsi bagus ya. Karena Vexana buat ketemu hero-hero yang surprise attack kayak Hanzo, kayak Raymond, kayak Harley juga. Dia bisa untuk react, tapi terlalu Valir. Wow! Saber. Aduh, kelamaan mikirnya keburu dianggap Saber. Ini dia. Saber yang memang ditugaskan untuk mengantisipasi Harley ya. Oke. Ini Woshipo sih bakal jadi PR. Dia nggak boleh asal maju ya. Dan trigger dari triple sweep itu bakal cukup merepotkan pastinya. Dan dengan Saber yang muncul, apakah ini tetap akan ada di EXP untuk Pakuito-nya dan membawa Marksman di area Gold, atau tetap nih bakal menunjukkan fighter-fighter lainnya? Karena ya untuk targetnya dari Saber cuman nanti ke Harley aja gitu, nggak usah ke Gold Laner juga. Betul. Harley ini akan main mengejutkan tentunya. So, fighter kah? Marksman kah? Untuk TL Academy, opsi sekali lagi masih ada Kara Brody atau Kara keluar, masih ada Marksman. Wow, tapi ternyata bagus karena berhadapan sama Valir di sini. Valirnya kan sebenarnya menurut aku juga reactive yang bagus ya. Karena yang pertama dia mid lane yang tipikal nggak worse kalau misalkan harus ditiru dengan MOU. Ditambah juga untuk react hero-hero jalan kaki macam kayak Highloss gini dia juga bagus. Tapi dengan pemilihan Cloud di sesi draft and pick terakhir, ini ngebuat mereka jadi punya hero yang mampu untuk bisa nge-punish dari late game di area belakang. Entah itu para Valirnya atau karena dari Melisanya. Dan akan seperti apa game kedua kali ini mengingat 1 poin telah didapatkan oleh tim Liquid Academy ID. Dan memang based on draft ini cukup unik. Yang kita melihat adanya Saber yang sempat juga beberapa kali muncul untuk mengantisipasi adanya Harley. Dan akan seperti apa eksekusi dari Onyx Pertiwi di game kedua kali ini. Langsung saja, nggak perlu membuang waktu. Apakah ladies dari Onyx Pertiwi bisa untuk menancapkan diri mereka ke arah The Cavalry atau sang kuda hitam? TL Academy ID akan kembali berlari kencang tanpa membuang waktu. Kita menuju Land of Dawn. Let's go! Dan wow, ini cukup menarik ya kita lihat nih. Mungkin tadi di game yang pertama agak cukup struggle di defense area high ground-nya. Tapi kali ini harusnya mereka membawa Valir yang mungkin dari mid laner-nya nggak terlalu bisa powerful banget di dalam area high ground. Tapi jadi mereka membawa Melissa nih, ini yang bakal jadi PR pasti untuk tim Liquid Academy ID. Karena kombinasi Melissa Atlas sudah kita lihat di game sebelumnya dan itu work banget buat tim Liquid Academy ID. Oke, kita lumayan terkejut untuk melihat bagaimana Saber akan digunakan oleh mood kali ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Bang Radit berarti ya, ini dari Woshipo wajib waspada, wajib hati-hati, dan Sabernya dia membuat temporal range juga di sana. Tentu untuk cooldown dari ultimate-nya itu mendapatkan pengurangan. Ada Season Hunter dan juga Karatrail untuk dapetin 16 adaptive attack. Wah, ini berarti farmingnya dia cepat, dan hati-hati ketika dengan farming yang cepat kayak gini, itu berarti dia juga siap ready untuk nge-punish apapun dan dari manapun Woshipo udah. Ya, setidaknya ini benar-benar menyerang lompat terlebih dahulu ya untuk double jungler ya. Tapi sepertinya Woshipo udah siap untuk melemparkan sihir kematiannya dan Magic. Ya, termasuk nanti di sisi lain juga Mood sudah mulai memantau nih. Ayo, Woshipo sepertinya mengetahui keberadaan dari mirroring yang dilakukan. Ketika dia dari situ udah pasti bakal ada Mood juga yang bersiap ya. Yang susah dari fire di bagian bawah dan kali ini
Deg-degan sih. Apakah keburu diangkat Saber atau enggak nih? Tapi emang kalau ngelawan Saber ini lo bener-bener dekat banget gitu. Usmana pun nggak tenang mas. Dan ini masalahnya juga bukan mood aja gitu loh. Ketika mereka terlalu sibuk untuk waspada pergerakannya seorang mood, tiba-tiba diangkat sama fatalinya Yervi. Ini juga bisa jadi satu momen yang merubah alur permainan buat so far. Karena tadi ini punya area covernya, vision juga dipastikan oleh Widi terbuka lebar. Dan dari Yaga juga udah mengambil ke arah 1-2 kali dari Monju yang diluar. Tapi masalah itu babak belur duluan. Valera mendapatkan first blood-nya dan sekarang gimana momentum? Retribution check on dari Wosipol. Pora-pora mendapatkan Onyx Pertiwi dengan double kill dengan dari Valera looking for Red Ball. Tapi enggak. Mereka mencari cara part of buff karena sekarang masih tepat cara yang part of buff dari Onyx Pertiwi. Sisi kanan yang lengah ya dari teman-teman tim Onyx Pertiwi. Dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dari TL Academy ID dan Movement yang benar-benar unpredictable daripada seorang Valera. Dia tahu banget bahwa dengan knockout strike dan juga jab yang dimiliki Pakuito di early lebih dari cukup untuk ngepanis seorang Shine. Karena meskipun yang aku bilang tadi ya, pengambilan Valernya ini adalah react pick yang bagus terhadap pengambilan Hylos dan juga Valentina, tapi tidak untuk berhadapan sama Pakuito. Karena Pakuito bisa nge-bias terus dengan menggunakan jab dan juga counter tapi Yervi. Wah, ini udah gak bisa Janji. Tiba ada momentum dengan Triple Sweep ya, ada pertukaran memang. Dua La Romer menghilang ya. Tapi setidaknya itu menjadi angin segar untuk teman-teman dari Onyx Pertiwi. Mempersempit gap gold yang ada. Tapi justru aku mau mempertanyakan sih. Apa tuh? Gimana tadi Valero bisa ada di situ dan good deteksi ya? Itu. Padahal landing XP kan di atas ya. Kayak tadi mungkin Widi yang mancing mata dari teman-teman tim Onyx Pertiwi. Dan ada waktu bagi seorang Valera untuk bisa muter dari area outer turret mid lane ya kan. Terus megang boost yang itu tentunya pergerakan yang Shen pastinya enggak aware gitu loh. Karena setupnya Onyx Pertiwi kan pengen dari kiri. Makanya tadi dari seorang moodnya dia gerak dari arah sebelah kiri, megang area boost, coba untuk ngasih surprise attack, mungkin pengen nyulik ke arah Valderanya duluan supaya menang kuantitas dari Onyx Pertiwi di arah total kita yang pertama. Tapi ternyata Valderanya surprise dulu. Betul, by the way ini banyak banget yang di kolom komentar ini udah gak global band kah bang? Ini masih global band teman-teman. Masih sayang. Masih global band, jadi benar-benar nggak bisa digunakan lagi hero yang sama kecuali sampai di game ke-7 nanti, dan biasanya itu cuma terjadi di game sama doang. Betul. Tapi di sisi yang lain kita kembali ke dalam gamenya, Napil tiba-tiba instan menghilang di tempat dan dia dengan ID. Dan tinggal dia mereka melihat ada purple yang kembali muncul dan Mood coba dipanis dengan satu PP total dibalikan keadaannya. Meskipun belum ada peluang yang cukup dengan damage-nya, dua member dari Onyx Pertiwi menghilang. Waduh, Mood udah selamat tapi balik lagi ya dengan triple swipe ya. Dan malah hilang. Mungkin tadi dia pikir kalau triple swipe plus orbitin sword ya at least dapetin satu lah ya, tapi tidak. Malah dia yang tumbang, ditambah juga Yervi meskipun dia mampu bisa melakukan inisiasi dapetin 3. Cuman sayangnya partnernya di sini typical hero pop. Typical hero utility, bukan yang burst kayak Pars ya, bukan efek sana. Sehingga nggak maksimal untuk bisa menyambut umpan lambung yang diberikan Yervi di arah dari Parsobat tadi. Sebenarnya kombonya bakal ada ketika Melissa di-join ya. Benar. Tapi masalah selama Melissa masih membutuhkan items, ini nggak bakal mudah harusnya combo dari Fatal Links-nya Yervi. Di sisi yang lain, Triple Swipe memang tadi bisa untuk ngangkat, tapi cuma ngangkat satu. Yang keangkat sama Yervi tadi 3 atau 4 orang di area Parsobat. Jadi sangat disayangkan ya ketika momentum tersebut udah bagus tapi belum ada yang bisa follow up di menit segini. Dan moodnya juga kayak tadi tuh udah kepok banyak banget duluan gitu loh. Itu yang bikin aku jadi mempertanyakan ngapain masuk lagi gitu loh ya. Tapi ngapain mbak? Nah sekarang nih itu dia Triple Swipe yang langsung membuahkan point shot dan kena Valera. Dan memang itu yang dinantikan karena ya fungsi dari Saber adalah untuk mengangkat derajat dan itu yang terjadi. Iya benar-benar. Mbak ya sorry kenapa jadi mas dulu nih. Iya benar mbak. Tapi punishment bagus. Dapetin satu tapi Shine flicker terpaksa digunakan karena Wosipol betul-betul bisa mendapatkan dirinya dan satu buah escape yang cukup baik tentunya. Waduh. Ada pergerakan yang cukup lama ya dari mid di area top lane dan TLC dari tadi memang benar-benar kayak memperhatikan timing Parsobat hidup. Oke, keluar pathway, Fatalik yang justru dikembalikan lagi dia bakal Scorpion mendapatkan satu VIP down dan Mood wah sudah nggak bisa selamatkan sih, ledak dengan deadly magic yang begitu menyakitkan.
Dan lagi-lagi ya kita lihat beberapa buff yang selalu diambil oleh tim Liquid Academy ID. Mengingat mereka sadar bahwa mereka punya potensi yang kuat untuk bisa menyergap, memberikan efek ambush ke arah buff-buffnya. Ini bukan sekedar TL Academy yang mampu untuk tahu ya timing purple buff-nya itu hidup kapan. Tapi mereka tuh tahu kayak, oke kalau misalkan kita mau kontes 5 lawan 5, ada chance kita kalah. Jadi mendingan kita menangin kualitasnya dulu, matiin satu dulu, kulit satu. Makanya di beberapa case kan kita lihat kan, si Napilnya di take down dulu, baru mereka ngeruntuhin karya purple buff-nya. Dan so far itu yang belum bisa dilihat dengan baik oleh teman-teman daripada Onyx Pertiwi. Dan terlihat selain inisiasi di area top lane, itu belum ada satupun gerakan yang istilahnya cukup visioner dari teman-teman Onyx Pertiwi. Sudah pasti sesuatu dan Yirvi angkat tangan, menunjuk guru kayaknya. Tenang, masih ada space harusnya. Karena mungkin ya ini mau ngomong akan untuk turtle yang ketiga ya ke tangan dia akhirnya ID tapi grip of grip yang belum cukup damage ya guys, kita masih bisa bertahan dengan hanya kiraan 2 bar HP saja. Napil tertinggal jadi korban kedua. Tim Liquid Academy ID mereka segera masuk ke arah lini pertahanan belakang. Langsung menghilang tempat, masuk kill dan teruai pokah. Masih ada yang tersisa HP dari GP and Napil. Hampir ya, hampir saja tadi Yirvi tertangkap. Tapi untungnya masih punya flicker, masih bisa sustain dengan satu hit terakhir. Dan Wufan yang lagi klinis banget dari teman-teman tim TL Academy ID. Pergerakannya benar-benar, targetingnya benar-benar bagus banget. Dan Woshi Paul, movement dari bagian sebelah kanan yang langsung mendapatkan satu player dengan cepat. Yap, dan ada fun fact by GoPay. Sebelum memperkuat tim Liquid Academy ID season ini, Widi pernah membela AC Esports dan Araki Tora di MPL Malaysia season 17. Bayangin, satu player pernah 2 tim MPL tuh, baru season. Luar biasa. Walaupun canggih ya. Baik Samun, damage Rio sudah terlalu crispy, sudah nggak bisa dipenuhi oleh Napil, dan bahkan membuang flicker untuk bisa menghindar dari glorious faraway-nya Widi tuh Ricardo. Ya, tapi Deadly Magic, sakit banget. Hilang sih? Enggak sih. Enggak. Oh enggak ya. Wah, biar aja ya. Tapi ini masalahnya pressure non-stop di bagian top lane dan masih ada catapult juga sehingga oleh defense kayak bakal trigger kan. Naik lagi. Yap, trigger itu adalah tujuan dari Krios tadi sambil menunggu 30 detik menuju Lord yang pertama. Onyx kesulitan ya dari yang TV ya untuk benar-benar mampu menjawab segala pergerakan cepat dari TL Academy ID. Karena untuk game kali ini juga kita lihat Woshi Paul-nya udah nyaman banget nih. Out of nowhere udah level 14 di menit kita yang ke-9 dan level 15 sih siapapun bisa dimakan sama dia ya. Deadly Magic, Poker Trick, even itu ke arah seorang Yirvi. Bahkan kalau seingat aku tadi sempat ada item keluar itu Yirvi kalau nggak salah dia bikin karena dominasi. Aku nggak tahu apakah dia udah siap dengan Radiant Armor-nya untuk bisa merespon pergerakan dari seorang Woshi Paul dan juga Yaga Kitty. Karena Yaga dari tadi memang dia nggak se-impresif dengan permainan Selena di game yang pertama. Tapi so far job base yang dia mainkan bagus banget. Dia ngambil Fatali nggak selalu dapetin satu. Dan memang yang kita lihat dari tadi momentum dari Fatalis yang asli di milik Yirvi itu kan digagalkan dengan Yaga Kitty juga mengcopy dan menggunakannya sehingga kan dia cukup ada immunity itu pas dia ngangkat tangannya kan. Ada apa rame banget dan berhasil ditangkap oleh Fatalis coba dibalikan gas. Landing duel from Krios. Semoga menurut benar dari Onyx Pertiwi. Ada tertinggal tapi Fatalis di Yaga kiri. Satu Shine pun menghilang. Gak didapatkan oleh Woshi Paul. Dan itu ramai banget yang tiba-tiba ada di area orange buff. Wah, itu Widinya ya, kejauhan Mas Widi ya. Dan langsung ditangkap oleh para player daripada teman-teman tim Onyx Pertiwi. Walaupun di report lebih, terburu diangkat sabar dan berhasil membanis. Tercatat sudah Woshi Paul ya. Itu terburu diangkat ya, maju. Itu kayak gitu Woshi Paul ya. Udah mulai nih akhirnya. Mulai nih Woshi Paul nih, tandain nih. Tapi moodnya udah mulai punya damage juga. Udah kelihatan tuh ya, triple shot-nya udah mulai sakit. Wajib untuk diperhatikan dari teman-teman tim TL Academy ID. Ini berarti peran yang dibutuhkan sih perannya Widin ya. Woshi Paul cuma masuk ya, karena satu-satunya yang gak worth it untuk diangkat dengan triple sweep sudah pasti adalah Widin yang terlalu tanky. Bahkan untuk hitungan di arah dari kontes orange buff tadi ya, ketika Widinnya coba untuk di take down, itu makan waktu dan effort yang banyak banget dari teman-teman tim Onyx Pertiwi. Wow, tapi ada pause yang terjadi dan kita harus menunggu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini masih di Lord yang pertama tadi di menit yang ke-10. Kondisi sejauh ini masih dikuasai oleh tim Liquid Academy ID dan mampukah Onyx Pertiwi bounce back ya. Mengingat tadi sudah ada beberapa mistake yang terjadi dari tim Liquid Academy ID. Let's say kayak tershutdownnya Woshi Paul,
dan juga Widi tadi yang tiba-tiba dikerubungin sama 5 ladies ini dia hutan. Itu mungkin tadi sebenarnya udah sempat buka gol sepatunya untuk memukul mundur kan. Cuman kayaknya dia menjaga agar Lordnya tidak disentuh atau tidak ada vision dari Onyx Pertiwi. Sehingga dia sendirian di area Orchard tadi dan membuat dirinya terpanis ya. Coba ada pertukaran satu untuk satu, tapi setidaknya itu beri nyawa tambahan untuk Onyx Pertiwi agar mereka nggak kehilangan base turretnya di quarter pertama. Ini jadi nafas tambahan tentunya ya untuk Onyx Pertiwi dan Woshipo. Udah mulai hati-hati nih ya, karena Saber udah mulai punya damage, Saber juga udah mulai main ya daripada seorang Moon setelah tadi di early game beberapa kali mengalami cobaan dan mengalami kerusuhan. Lagi-lagi Moon lumayan tersisa lah. Ya, at least di 2 game ini kan kita ngeliat nih, Purple Buff aja pengen dapetinnya susah banget kayaknya ya. Bang, minta bang, Purple Buffnya bang. Tapi Liquid nggak mau. Bener-bener 5 orang diutus untuk memastikan Moonnya nggak bisa jadi. Oke, dan sepertinya kita akan kembali menyaksikan keseruan dari game yang kedua. Mengingat technical pause dari tim Liquid tadi sudah selesai ya. Dan kali ini Onyx Pertiwi dengan kehilangan dari Woshipo dan itu menjadi angin segar juga harusnya untuk mereka. Ini shutdown di 7 point kill, jadi ya lumayan lah ya untuk bisa menambahkan lagi pundi-pundi gold yang memang sekarang masih tertinggal hampir 9.000 gold dari tim Liquid Academy. Ya, bagus banget tentunya untuk sekarang ini dari teman-teman tim Liquid Academy. 6.000 perbedaan gold yang sekarang mereka pegang, but once again jangan dilupakan bahwa hero late game-nya Onyx Pertiwi juga main-main bos. Ada Saber, ada Melissa juga. Dua-duanya ini kalau dikasih momentum terlalu banyak, wah PR juga. Apalagi Melissa dari Yipi ini bikin cara weakness finder. Positif. Wow, memang sudah terdeteksi dengan gold far away, mencoba untuk menangkap Mood. Tapi Woshipo masih dengan magic Mood, memang terkena damage-nya. Tapi lihat, dia masih bisa mempertahankan caranya. Lihat ya, Moodnya tuh kan tadi di Deadly Magic di poker trick. Moodnya baru geser kepala ke kanan, baru kepalanya doang tuh karena Woshipo langsung balik. Iya, dan sampai 2 kali ya. Udah takut diangkat derajatnya dia. Nah, udah diangkat Sabernya nih. Itu udah space sih ketinggalan di belakang tuh ya, topinya ya. Tapi kalau yang ini, yang kolektor ini apa itu? Bukan topinya ya? Apanya? Kuncupnya ya apa? Skin kolektor ya? Iya, kalau misalnya spesial kan biasanya topi kan? Betul. Itu bukan topi nggak sih? Oh, topi juga ya? Masa lalu nggak sih itu? Aduh, tinggalin dong. Terus balik lagi ya. Oke. Itu dia. Wah, tertangkap dengan paling juga sih. Fokuit masih bisa bertahan dia Woshipo yang ada di Ramon. Iya, kehilangan nyawanya. Pada di bagian belakang nggak ada yang bisa cover dari Onyx Pertiwi. Dan mereka harus mundur kan? Tapi sepertinya mau coba fighting kembali. Wah, dia beda cukup menyakiti dari Krios. Tapi Napil cukup membuat Kriosnya dan Krios yang bagi Krios. Dan mengacak-ngacak di belakang Onyx Pertiwi. 3 man down. Tim Liquid Academy gak puas karena mereka juga ingin menghilangkan nyawa seorang Yipi dan last girl tag ada Jain yang berhasil selamat dari poker trick terakhir di Woshipo. Tapi bencana ya untuk teman-teman daripada tim Onyx Pertiwi karena mereka memiliki 4 batang gold dan hanya menyisakan Jain saja. Mau dia bertahan? Oke, memang cukup kuat pastinya untuk bisa bertahan. Ada hadir kembali Moon mengangkat derajatnya kalau Woshipo tapi Baby Rainbow dan tim Liquid Academy ID for the win. Wow, kemenangan yang bisa dibilang kurang lebihnya sama seperti game sebelumnya. Mereka cukup mendominasi dari awal game. Dan dengan satu Lord mereka berhasil mendapatkan match point di game kedua kali ini. Cantik sekali ya eksekusi ya. Dan pergerakan yang bagus banget dari seorang Woshipo tadi di arah daripada momen penutupannya ya. Karena tadi kita melihat ketika teman-teman daripada tim TL Academy itu coba untuk mengejar teman-teman Onyx Pertiwi yang secara mengejutkan ketika moodnya tumbang mereka masih main team fight. Kayak aku nggak ngerti tuh ya kenapa mereka main team fight dan itu team fight tadi sempat kepecah kan kayak dari seorang Melissanya fokus mukulin ke arah Widi. Dan itu makanya aku jadi pertanyakan juga tuh kenapa dari teman-teman tim Onyx Pertiwi maksain fight padahal yang mereka targeting ini Widi gitu loh, bukan hero-hero lain yang mungkin lebih optimal yang bisa ngasih mereka output lebih yang ya udah pada akhirnya karena teman-teman dari TL Academy dapetin gol dari Widi gue dipukulin mereka masih di sini dikejar balik dan Woshipo dia benar-benar manfaatin celah kecil dari bagian jalan sebelah kiri dari bottom lane ya dan langsung nge-punish siapapun yang ada di sana. Yap, dan itu dia konklusi dari game yang kedua ya. Lagi-lagi dominasi dari tim Liquid Academy ID sangat
sangat sulit dibendung oleh Onyx Pertiwi. Mereka mungkin bisa dibilang di game pertama tadi masih cukup stabil lah ya untuk mempertahankan early to mid game phase-nya. Tapi di game yang kedua menurut aku dominasi dari tim Liquid Academy ID lebih berasa banget. Karena selain dari hero-hero yang mereka bawakan juga dipermudah dengan adanya Harley. Kalau tadi kan Link kan harus farming dulu segala macam gitu kan, jadi yang ngebuat mau harus beli waktu terlebih dahulu. Tapi ya ini hero early game memang berhasil dimaksimalkan, terutama dengan Caldera mirip-mirip. Adik kan dong. Caldera si itu aduh. Si itulah. Aduh, saya salah doang tuh. Langsung pakai tank tuh. Tapi ya, kita bakal lihat nanti siapa yang memang paling menunjukkan bahwa ya dominasi tim Liquid Academy ID ini memang berhasil dilakukan untuk kedua kalinya oleh sosok tersebut. Ya. Pusing bener. Tapi sekarang aku ada satu gerakan yang aku apresiasi ya, terlepas dari kekalahan yang diterima. Gerakan dari Onyx Pertiwi itu pede gitu loh. Kelihatan dari mereka coba untuk bisa ngepanin posisi polnya, cuman sayangnya moodnya damage-nya lagi kurang. Dan itu tadi cuman mood sama siapa tadi ya? Kalau nggak salah roamernya apa XP-nya gitu. Intinya cuma dia yang ngasih damage. Kalau seandainya ya tadi itu ada seorang Yipi, Napil yang ikutan ngasih damage, posisi polnya bisa ke take down, itu jadi fight jangka panjang dengan 4 lawan 5. Menurut aku bukan tidak mungkin teman-teman Onyx Pertiwi bisa menang di tim fight terakhir tadi. Betul, tapi yang jelas kita akan segera mengetahui siapa player of the game dari game kedua barusan, dan inilah dia player of the game dari match kedua, game kedua kita, dan jatuh kepada the one and only Woshipol yang sangat luar biasa, memberikan tekanan dari awal yang membuahkan poin-poin manis pastinya untuk teman-teman dari tim Liquid Academy ID leading di awal game. Dan itu yang dia butuhkan juga untuk bisa mempercepat build itemnya, terutama setelah adanya Brute Force, tidaknya dia nggak langsung instant death tadinya ketika dianggap oleh Fatalin dan juga Triple Sweep. Iya, memang Brute Force ini istilahnya jadi item andalan ya buat hero-hero assassin jungler. Ketika ketemu sama hero-hero yang mengandalkan sisi untuk panis kayak Giver, kayak Saber juga, dan kita akan lihat dari highlight ini ditampilkan di mana Woshipol dari awal pergerakannya dia sih yang benar-benar eye-catching banget, karena dia benar-benar masuk di timing-timing yang tepat, dan itu yang membuat mood itu kayak gak terlalu optimal untuk bisa nge-punish dan juga mendapatkan informasi mengenai pergerakan seorang Woshipol. Paling dia ini determine aja tuh tadi dia ada offside, terus dia angkat sama mood dengan satu buah triple swipe dan ada follow up yang membuat Woshipol harus tumbang. Tapi sisanya lihat pergerakannya benar-benar main di pinggir, dan dia tahu kalau hero-hero backline pergerakannya pasti akan main-main dari belakang, main-main dari pinggir, coba untuk ngasih bantuan, dan itu dimanfaatkan oleh Woshi dengan instingnya dia yang main banget, jalan banget, ngepanis siapapun udah rasanya bagi dia. Yep, dan ini adalah momen highlight yang tadi orang terlihat juga ya. Memang cukup etika terjadi, tapi udah diangkat saya berikan Woshipol kan tuh, itu nice banget sih sebenarnya. Untuk movement dari mood juga yang memprediksikan bahwa bakal ada dua energi dikeluarkan, tapi di sini dengan Brute Force Breastplate semua sudah berubah. Nggak instant burst lagi yang bisa langsung menghilangnya oleh Woshipol. Good flip memang, tapi hanya itu aja punishment yang diterima juga cukup dalam ya, karena nggak cuma 1 atau 2, bahkan hampir juga wipe out terjadi tadi di sini. Hanya menyisakan seorang sendiri yang dikejar juga sampai dalam area base-nya oleh Woshipol. Tapi di akhir ya memang bertukar dengan Woshipol, tapi base strike pose dan menjadi milik Liquid Academy ID. Ya, ini dia 2-0 so far untuk CL Academy ID, menjadi permainan yang cukup cepat, yang lagi dan lagi juga masih berjalan dengan dominan. Dan MVP kita di game kali ini juga ya tidak heran ya dengan Rage juga yang dia bawakan. Season Hunter farmingnya dia nggak kalah cepat sama Saber yang dibawakan oleh seorang Mute. Dan kalau kita melihat juga di sini Yaga Kitty pun ya gak heran gitu loh, dia di tempat manapun ada, dia sustain, dia punya breath smith, dia punya agility juga yang membuat dia bergerak dengan begitu leluasa. Widi juga dia tanky banget once again, meskipun pasti kerepotan dengan efek slow yang diberikan oleh Shine dengan menggunakan fireball-nya. Tapi kalau kita melihat di beberapa momen tadi dengan pergerakan cepat, constant play, Widi nggak pernah pelit ya untuk membuang satu buah Glorious Pathway untuk ngejar, menginisiasi dan juga memotong rotasi dari Onyx Pertiwi. Item ini dari Woshipol udah full, hitungannya satu lagi lah ya untuk bisa full Lightning, Holy Crystal,
Concentrate dan Brute Force yang tadi menjadi jawaban dari itemnya seorang Muid yang ternyata memang bisa dimengerti gitu loh. Gak terlalu sakit lah istilahnya karena dia baru bikin cara Endless dan juga War X kan. Dia nggak ada hero yang, nggak ada item yang bisa tunggu panis kayak Tasis, Counter Strike atau bahkan Blade of Despair, sehingga nggak bisa langsung menjadi instant kill ke arah seorang Wushi Paul. Iya. Dan apa sih? Blue Rich Guy by Kodak. Kita udah lihat dari Wushi Paul yang berhasil lagi-lagi ya menunjukkan bahwa memang farming pattern yang dimiliki luar biasa sekali. Nggak cuma itu aja, The Carry untuk 64.000 luka damage yang dihasilkan juga cukup merepotkan untuk teman-teman dari Onyx Pertiwi. Sandbag dari tangan dari Widi sebagai garda terdepan dari tim Liquid Academy ID yang memang selain dari dia menyumbangkan badannya untuk dipukulin sama Onyx Pertiwi, dia pun memberikan efek assist yang sangat-sangat banyak. Dan itu dia untuk post games dari game yang kedua kita, kemenangan yang lebih dominan ya dibandingkan dengan game pertama tadi. Berhasil ditunjukkan oleh tim Liquid Academy ID dan ini menandakan bahwa sudah ada di match point untuk match kedua kita. Di mana satu game lagi yang dibutuhkan untuk membuat tim Liquid Academy ID melaju ke pool 1-0. Satu lagi kemenangan dan mereka akan memuluskan langkah menuju ke arah pool 1-0. Dan ini berarti juga akan memuluskan langkah kita setelah week yang panas banget ya. Di pertandingan hari-hari sebelumnya kan kita lihat 3-2, Pigia Trodewa, ya kan 3-1. Halo teman-teman caster yang lain, jangan ini. Aduh, tapi ya ini masih bisa sebenarnya untuk 1-2 terlebih dahulu. Bisa potensi yang besar karena tadi di game udah berhasil gitu mereka bawakan sampai mid game dengan sangat baik juga kali kan. Ada gitu loh gerakan-gerakan yang berani lawan dan mereka juga cepat banget tadi untuk bisa resetnya dan tentunya kalau kita melihat bagaimana mereka bermain dengan sangat amat lancar, mereka bermain dengan sangat amat lincah dan itu tidak akan bisa dilakukan tanpa device yang mumpuni. Dan jelas kalau kita ngomongin soal device, satu-satunya pilihan adalah Infinix GT 50 Pro. Wow, pasti device